Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kekusmah, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur Anda dan semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Pesta Mengasihani Diri Dilarang. Ayat intinya terdapat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 1 Raja-Raja pasal 19 adalah pasal favorit saya karena memberi saya kilasan tentang seseorang yang sama manusiawinya dengan saya. Dari sinilah Elia yang luar biasa tenggelam dari kemenangan menuju keputusasaan. Dia baru saja berdoa dan api surgawi menghanguskan korban persembahan yang tergenang air. Kemudian dia meminta hujan kepada Tuhan, dan setelah 3 tahun tanpa air, 1 tetes pun, terjadilah hujan lebat. Tetapi Elia juga memiliki emosi manusia seperti kita. Kita semua pernah berkata, "Saya sudah masuk." Namun Tuhan tidak menjawab doa Elia untuk mati. Sebaliknya, Dia mengirimkan malaikat untuk memberinya makan, tidak hanya sekali tetapi 2 kali. Ketika Elia kuat kembali, dia melakukan perjalanan ke Horeb, dan apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di dalam gua. Ya baik, di sini katakan kepada kita bahwa pesta mengasihani diri dilarang. Kita sudah tahu bersama bahwa kita tidak boleh mengasihani diri kita sendiri. Itu sudah dilarang oleh Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan, maka itulah yang kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan, jangan kita mengasihani diri kita bahwa kita terlalu banyak pekerjaan. Tapi lihatlah pada zaman dulu, Tuhan dari tempat ke satu tempat dengan berjalan kaki. Bagaimana dia mau untuk melayani orang-orang, bagaimana dia melayani umatnya. Dia tidak mengasihani dirinya. Kita tahu bersama bahwa Tuhan adalah Raja. Dia datang ke dunia ini untuk memberitakan kepada kita sebuah firman. Kalau Tuhan mengasihani dirinya, dia tidak perlu datang ke dunia ini. Tapi dia mencintai umat-umatnya, tapi dia menyayangi akan ciptaannya. Dia datang untuk memberitakan apa yang benar. Nah, kita pun juga seharusnya sama seperti Kristus, tidak mengasihani diri kita. Kita tidak boleh memanjakan diri kita juga. Karena kita mau memanjakan diri kita atau mengasihani diri kita, maka sebuah pekerjaan tidak akan berjalan normal. Itu akan memperlambat akan suatu pekerjaan, dan kita juga merebut waktu yang ada. Di sini Tuhan katakan kepada kita bahwa dari sinilah Elia yang luar biasa tenggelam dari kemenangan menuju keputusasaan. Dia baru saja berdoa dan api surgawi menghanguskan korban persembahan yang tergenang air. Kemudian dia meminta hujan kepada Tuhan, dan setelah 3 tahun tanpa air 1 tetes pun, terjadilah hujan lebat. Tetapi Elia juga memiliki emosi manusia seperti kita. Kita semua pernah berkata, "Saya sudah muak." Kembali lagi Tuhan katakan kepada kita, Tuhan ingin supaya kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Biarlah kita meminta sesuai dengan kemampuan kita. Biarlah kita meminta akan hikmat dari Tuhan, sehingga apa yang kita jalani ini boleh berjalan dengan baik. Ya, sama seperti Elia, sangat luar biasa. Dia menjalani semuanya untuk Tuhan. Tapi dia punya juga keterbatasan. Dia mempunyai emosi, mempunyai tingkat keemosian itu. Dia juga manusia. Tapi di sini sangat luar biasa Tuhan memberikan kepada dia. Permintaan dia dituruti. Dia meminta hujan, Tuhan memberikan hujan yang lebat. Ya, inilah tanda-tanda di mana kita menjadi orang yang mau setia kepada Tuhan. Karena ketidaksetiaan membawa kehancuran di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau Elia tidak setia, apa yang akan terjadi pada saat itu? Tuhan mengutusnya. Tuhan memberikan dia hikmat untuk menjalani semua ini. Ya, di sini dikatakan kepada kita bahwa namun Tuhan tidak menjawab doa Elia untuk mati. Sebaliknya dia mengirimkan malaikat untuk memberinya makan, tidak hanya sekali tetapi 2 kali.
Ketika Elia kuat kembali, dia melakukan perjalanan ke Horeb, dan apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di dalam gua. Di sini katakan kepada kita, ketika Elia meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya, tadi di ayatnya dikatakan bahwa cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini adalah doa Elia kepada Tuhan. Karena dia tidak sanggup lagi melakukan itu. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia mati. Tuhan tidak mengizinkan doa Elia dijawab. Tetapi sebaliknya Tuhan mengirim malaikat untuk memberi dia makan, memberi dia minum. Itulah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan yang benar, ketika kita meminta Tuhan untuk menolong kita di saat kita susah, Tuhan akan memberikan kepada kita suatu jawaban yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu mengasihani diri kita. Kita tidak perlu untuk memanjakan diri kita. Karena kita sudah tahu umat-umat di akhir zaman ini, kita akan memerlukan waktu yang begitu panjang untuk kita dapat membenahi kehidupan kita. Tidak ada kata yang kita harus mengasihani diri kita. Bayangkan kalau Elia pada zaman itu, dia mengasihani dirinya, dia tidak melakukan akan kehendak Tuhan, dia tidak melakukan akan perintah Tuhan. Apa yang terjadi kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan? Perintah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, saya dan saudara, untuk kembali berpihak pada Tuhan, kembali untuk melihat akan hal-hal seperti ini, untuk tidak memakai akan hikmat kita sendiri, untuk tidak memakai kepentingan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita mau memakai akan kehidupan kita untuk membawa suatu kebahagiaan kepada orang lain. Nah, di sini dikatakan kepada kita bahwa Tuhan juga tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Apakah kerjamu di sini, Elia? Jauh sekali dari tugasmu, kamu dari semua bangsaku. Seharusnya yang tetap berada di tempat tugasmu. Kasih sayangku padamu di masa lalu seharusnya telah menguatkan dan menopangmu, khususnya pada saat seperti ini. Tuhan tidak membiarkan Elia pergi begitu saja. Dia meminta suatu tugas yang baru. Karena Tuhan tahu bahwa tugasnya sangat mulia. Dia harus pergi jauh untuk menyampaikan semuanya ini. Ya, di sini katakan bahwa kamu dari semua bangsaku harusnya yang tetap berada di tempat tugasmu. Yang artinya Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu pekerjaan pelayanan. Biarlah kita mau kerjakan itu dengan baik. Karena ini adalah tugas mulia dari Tuhan. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa kasih sayangku padamu di masa lalu seharusnya telah menguatkan dan menopangmu, khususnya pada saat seperti ini. Ya, pada masa lalu Tuhan sudah menopang kita, menolong kita. Biar masa sekarang kita kembali dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan akan segala sesuatunya dengan baik. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa kita perlu tahu bahwa Tuhan mengerti ketika kita menangis karena kelelahan, sakit hati, dan putus asa. Sama seperti ketika dia membawa Elia keluar dari gua, dia akan membawa kita keluar dari kegelapan gua apapun yang kita tinggal sekarang, ke dalam terangnya sekali lagi. Mazmur 18 ayat 28. Sangat luar biasa. Ketika Tuhan mengeluarkan Elia dari gua, kita juga perlu mengingat Tuhan sudah mengeluarkan kita dari gua kegelapan menuju terang. Ya, inilah tugas yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tugas Tuhan diberikan kepada Elia. Bagaimana dia mau supaya kehidupan manusia jauh lebih baik. Dan juga memberikan itu kepada kita saat ini. Dia mengeluarkan kita dari gua kegelapan menuju terang. Yaitu kehidupan yang baru. Kehidupan yang kekal. Walaupun kita saat ini mengalami suatu krisis pencobaan yang begitu luar biasa, yang mungkin kita mendoakan Tuhan ambil nyawaku, tapi bukan itulah salah satu jalannya. Tapi jalannya bagaimana kita meminta Tuhan berikan kepada kita iman yang kuat, minta Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita dapat menjalani semua itu. Inilah pelajaran kita hari ini, bagaimana kita mau datang kepada Tuhan. Karena pekerjaan yang mulia itu sudah diberikan kepada kita masing-masing. Di sini dikatakan kepada kita bahwa dia akan membawa
kita keluar dari kegelapan gua, apapun yang kita tinggal sekarang ke dalam terangnya sekali lagi. Walaupun kita berada di dalam dosa, di dalam kegelapan, Tuhan mau memanggil kembali kita. Dia panggil keluar kita untuk menuju terang yang bersinar. Untuk itu biar kita juga mau membenahi kehidupan kita. Jangan kita mengasihani diri kita. Jangan kita mencintai kedagingan kita. Tapi biarlah kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Meminta Tuhan sehingga jauhkan kita dari sifat egoisme kita dan kedagingan kita sendiri. Di sini juga dikatakan kepada kita, Elia mengira jerih payahnya sia-sia dan tidak menghasilkan apapun. Mereka yang memiliki tujuan tertinggi dan tersuci adalah mereka yang mengalami kekecewaan dan penolakan yang begitu hebat. Hati Elia layu dengan berpikir bahwa dia telah gagal. Begitu pula dengan kita semua yang merasa bahwa kita telah mengecewakan Tuhan, keluarga, dan gereja karena kesalahan atau kemanusiaan kita. Pasal ini memberitahu kita bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam keadaan mengasihani diri kita sendiri. Kita semua rentan terhadap depresi, namun ada malaikat yang membantu kita keluar dari gua itu. Jika kita percaya, sangat luar biasa di sini katakan kepada kita bagaimana kita mau terus memandang kepada Tuhan. Walaupun kita punya kekecewaan, punya masalah, punya depresi, tapi jangan kita mengasihani diri kita. Ceritakan semua itu kepada Tuhan. Sesulit apapun kita ceritakan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengirim suatu penolong dalam kehidupan kita. Entah itu malaikat atau entah itu sahabat, keluarga yang dapat menguatkan kita terus. Tuhan akan mengeluarkan kita dari ruangan depresi atau gua depresi itu, kekecewaan itu. Biar kita juga meminta hikmat dan tuntunan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Jangan kita berdoa untuk kita keluar dari semua masalah itu, atau bagaimana kita berdoa untuk meminta kekuatan, meminta iman yang baru untuk kita menjalaninya dengan penuh sukacita. Inilah pekerjaan Tuhan di akhir dunia ini. Kita harus pergi mengabarkan kabar baik, pergi mengabarkan akan kasih Tuhan yang sudah kita alami saat ini. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam keadaan mengasihani diri kita sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan itu. Malah Tuhan akan berikan kepada kita suatu pekerjaan, suatu cobaan, suatu krisis untuk kita hadapi. Tuhan akan berikan kepada kita semua itu untuk kita jalani. Karena kalau kita mengasihani diri kita, maka pekerjaan di dunia, misi Tuhan tidak akan berjalan. Kita akan tetap saja di tempat. Sedangkan Tuhan mau untuk kita pergi untuk mengabarkan, pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa Tuhan mendesak kita seperti yang Dia lakukan pada Yosua untuk menjadi kuat dan berani. Yosua 1 ayat 6. Seorang kudus yang tidak disebutkan namanya berkata, jadi dalam pelayanan Tuhan, inti gereja tidak ditemukan di antara orang banyak yang bertepuk tangan di Bukit Zaitun, tetapi pada beberapa orang yang setia di Taman Getsemani. Saat Anda merasa sudah cukup, jadilah orang yang setia di Getsemani, berlutut bersama Yesus dan mengarahkan wajahnya ke arah Yerusalem, menyadari apa yang akan Dia tanggung. Lukas 9 ayat 51. Di sini Tuhan mendesak kita seperti yang Dia lakukan pada Yosua. Ya, sangat luar biasa di sini katakan untuk menjadi kuat dan berani. Kita harus kuat di dunia ini walaupun kita mengalami begitu banyak masalah, mengalami begitu banyak pencobaan, banyak krisis. Tapi kita harus berani mengambil pilihan kita bersama Tuhan. Berani mengambil tindakan kita, keputusan untuk menjalani semuanya ini. Di sini dikatakan bahwa jadi dalam pelayanan Tuhan, inti gereja tidak ditemukan di antara orang banyak yang bertepuk tangan di Bukit Zaitun, tapi pada beberapa orang yang setia di Taman Getsemani. Sangat luar biasa ketika kita setia melakukan akan segala pelayanan. Bukan kita mencari tepuk tangan di dunia ini, tapi bagaimana kita setia melakukan pekerjaan Tuhan di hari ini dan di akhir nanti. Maka semuanya itu akan Tuhan berikan kepada kita suatu kedamaian. Ya, di sini dikatakan kepada kita bahwa saat Anda merasa cukup, jadilah orang yang setia di Getsemani. Ketika sudah merasa, biar kita tetap setia kepada Tuhan, meminta kekuatan, meminta semangat yang baru untuk menjalani suatu pekerjaan pelayanan ini. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita
bahwa apapun yang Anda hadapi hari ini, arahkan wajah Anda kepada Yesus dan Dia akan memberikan kepada Anda kekuatan untuk melewatinya. Apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun masalah yang kita hadapi, krisis yang kita hadapi, ceritakan itu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, membawa segala beban itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melewatinya. Tuhan akan berikan kepada kita iman dan kemampuan untuk kita bisa menjalaninya. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Biar kita mau selalu turut setia kepada Tuhan. Karena ketidaksetiaan itu membawa suatu kehancuran di dalam kehidupan kita. Ya, pelajarannya sangat luar biasa. Kembali lagi supaya kita dapat menilik pribadi kita untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang setia menjalani akan pelayanan Tuhan. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.